Saya sudah sampai di depan rumah Peggy Setiawan. Pemirsa, ini adalah kali kedua ya saya bisa sampai di sini dan cukup berbeda dengan pertama kali saya ke sini yang kondisinya sepi, tertutup begitu ya. Saat ini saya bisa lihat banyak yang kemudian ini datang ke rumah Peggy. Kita akan temui langsung Peggy Setiawan. Assalamualaikum, Peggy. Alhamdulillah ketemu lagi. Kita sehat? Sehat. Bu Kartini, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Suka deh lihat Ibu senyum. Peggy Setiawan sudah berada di sebelah saya saat ini pemirsa, dengan situasi dan kondisi yang jauh lebih baik ya dibandingkan sebelumnya. Kita pernah berinteraksi juga pada saat itu di Polda Jawa Barat gitu ya. Peggy, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik. Ingat ya kalau kita pernah berinteraksi sebelumnya. Ingat pada saat di Polda Jawa Barat sekitar kurang lebih Mei akhir, pada saat itu saya datang pada konferensi pers ya. Peggy dalam kasus pada saat itu Vina dan Eki. Ada penetapan tersangka pada saat itu ya. Bahkan saya sempat agak kesulitan mengejar Peggy untuk melakukan wawancara. Peggy pun pada saat itu sangat-sangat bersemangat untuk akan mengatakan sesuatu sebenarnya. Sangat-sangat terbatas waktunya gitu ya. Dan alhamdulillahnya di hari ini kita bisa ngobrol mungkin dengan situasi yang baik, dengan kondisi yang lebih baik dan lebih panjang ya, lebih santai dibandingkan sebelumnya. Peggy, karena kita baru ketemu, saya ingin tahu sebenarnya pada saat itu, di saat konferensi pers, apa sih yang ingin Peggy katakan ke rekan-rekan media, khususnya kepada saya pada saat itu? Pada saat itu kan saya ingin menyampaikan kebenaran sih, apa yang saya sebenarnya terjadi itu tentang tuduhan yang diterpa kepada saya. Jadi saya mencoba untuk mengungkapkan semuanya bahwa saya ini tidak melakukan kejahatan seperti itu. Saya tidak pernah menjadi ketua geng, saya tidak pernah melakukan pembunuhan, apalagi pemerkosaan. Jadi itu yang berusaha saya sampaikan kepada rekan media waktu saat itu. Itu menurut saya pribadi aksi yang sangat luar biasa, karena di tengah-tengah konferensi pers Peggy berani berteriak begitu ya, sementara kanan kirinya dijagain polisi. Yang mendorong Peggy untuk mengatakan bahwa Peggy pada saat itu tidak bersalah ini apa? Di hal itu sih karena murni spontan dari hati nurani saya, karena saya melihat bahwa saya tidak bersalah tapi saya dituduh seperti itu. Dan landasan yang sangat membuat saya terpacu itu karena saya melihat foto keluarga saya. Jadi saya teringat keluarga. Iya, jadi saya saat itu dijejerin di depan ya, di meja itu ya. Meja itu. Jadi pas di depan saya pas saya ngelihat, saya merasa harkat martabat keluarga saya benar-benar dijatuhkan di sini. Jadi saya benar-benar ngerasa apa ya, jika mereka menuduh saya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan mereka sampai menuduh keluarga saya seperti ini kan sama saja saya membohongi publik, membohongi keluarga juga. Jadi saya mau tidak mau saya harus memberikan kebenaran, mengungkapkan kebenaran sesungguhnya, karena saya tidak ingin membohongi publik dan terutama membohongi keluarga saya seperti itu. Itu menjadi landasan utama saya untuk saya memberanikan diri untuk bisa mengungkapkan kebenaran itu. Rencana untuk kemudian atau setidaknya terfikir akan mengatakan kejujuran itu, kebenaran itu di depan umum gitu. Itu kapan sebenarnya? Apakah memang sebelum konferensi pers Peggy berencana gitu ya, nanti kalau pada saat konferensi pers saya harus jujur nih ke rekan-rekan media, ke masyarakat luas gitu, atau pada saat itu spontan saja sebenarnya? Kalau misalnya hal itu sih dari dalam saya tidak pernah berpikiran untuk mau mengatakan memberontak, itu tidak pernah. Jadi itu murni spontan dari hati saya, karena saya merasa ya mungkin saya harus berani untuk bisa untuk bisa menyangkal ini nih, membela harkat martabat keluarga saya. Jadi itu karena murni aksi spontan saya. Tidak terencana sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Jadi benar-benar tadinya mau pasrah aja. Pasrah aja, iya, mungkin karena takdir saya udah kayak gini, saya harus jalani. Tapi ketika saya melihat foto keluarga saya, rasa itu baru muncul. Jadi foto keluarga yang ada di depan Peggy itu adalah pemantik ya, keberanian Peggy pada saat itu gitu. Saya boleh diceritakan Peggy, bagaimana sih awal mula sebenarnya Peggy ini ditangkap oleh pihak kepolisian? Informasinya pada saat itu di Bandung ya? Iya, di Bandung, benar. Itu gimana? Di Bandung waktu pas hari itu saya pertama jam 9 pagi keluar menuju ke rumah mantan bos saya. Sesampainya di sana jam setengah 10 sampai di sana. Setengah 10 pagi berarti ya? Iya, 10 pagi. Mereka udah pada siap-siap nungguin saya di depan pintu. Lalu saya bertemu dengan mereka, lalu mereka ngomong, "Ki, tolong jagain ini ya, anak-anak di rumah, nanti sore jam 3 paling ibu pulang." Ya udah, saya mengiyakan. Lalu setelah itu tibalah jam 3 ibu pulang. Lalu si ibu ngomong, "Ki,
kamu apa ini si kakak nggak ada yang jemput sekolahnya gitu. Pas saya, udah Bu, saya aja yang jemput. Emang kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Terus saya langsung jalan jam 3 itu, nyampe di sekolah kan jam 4 lah. Itu saya nunggu sebentar, tiba-tiba ada orang moto-moto dari depan, dari belakang. Moto-moto? Iya, moto-moto. Itu sebentar, posisinya Peggy masih di dekat rumah atau Nah, sudah di sekolah? Di sekolah. Oh, bahkan di sekolah saja udah ada yang semacam Udah ngikutin moto, gitu iya. ya? Berapa orang? Kita dua, saya ingat dua. Dua orang ngefoto Peggy? Foto-foto dari belakang, foto dari depan, foto gitu. Naik motor atau gimana? Jalan kaki sih. Jalan kaki Iya, mereka ya? Mereka itu mondar-mandir aja sambil lari-lari katanya, mondar-mandir foto gitu. Oke. Setelah itu? Foto-foto, saya kan tidak punya pikiran buat bikin macam-macam. Saya kira cuma orang iseng. Jadi saya cuma diam, saya nungguin anak itu, pas anak itu keluar, saya bawa dia pulang. Setelah bapaknya datang kan, saya pamit dan bapak, Pak saya mau ambil wudhu dulu. Kata si bapak itu, ya udah nggak usah. Peggy pamit untuk wudhu? Iya, wudhu karena mau maghrib kan. Ya. Saya wudhu, setelah wudhu kan langsung dari arah sana tuh kalau pagar. Iya. Jadi sebentar, berarti posisinya Peggy ini membelakangi pagar gitu? Iya, di sini, seandainya ini pagar? Ya. Ini pagar di sini, Mbak, sini. Oke. Seandainya ini pagar gitu ya? Seandainya ini pagar, Peggy duduk di sebelah sini. Oke, mereka dari arah mana aja? Dari sini, langsung lompat. Ya, yang moto itu saya ingat itu yang lompat itu yang moto saya di sekolahan itu. Oh, ingat ya? Ingat. Pakai hoodie sama. Lompat sambil jangan berat, dari sana juga banyak penggerebek langsung lari, langsung kayak diikat, diborgol, langsung diseret kayak gini. Sebentar, itu berarti yang datang ke Peggy berapa orang? Banyak sih. Berarti bukan 2 orang itu bukan, tadi? Bukan, lebih banyak. dari itu Lebih bahkan. dari itu. Pertama kali Peggy setelah tadi ada yang lompat ke arah Peggy, itu apa yang dilakukan? Saya diem aja, nggak orang langsung digerebek, langsung disikap gini, langsung dipiting, disekap? Langsung dipiting gini. Oke. Langsung diborgol semua. Langsung diborgol? Iya, naikin ke motor. Dibawanya pakai motor? Pakai motor, 3. Itu posisi mata masih belum ditutup. Belum ditutup? Iya. Ditutupnya? Waktu dari motor, turunin ke mobil, dari mobil langsung bawa ke polsek terdekat. Nah, sampai di polsek terdekat, saya langsung masukin saku-saku diperiksa. Polsek apa itu? Polsek Bojongloa. Polsek Bojongloa Kaler. Bojongloa Kaler saya masukin sebentar, lalu kantong-kantong saya digeledah, saya suruh duduk sebentar, terus mata dilakban, terus bawa lagi. Mata dilakban, bawa lagi, masukin ke mobil. Masukin ke mobil, langsung bawa ke Polda. Sempat nggak Peggy nanya, loh ini kenapa? Saya nggak salah apa-apa. Ya saya sempat kayak gitu, pas mereka tetap berargumen, wah kamu tuh ini pembawa gunung. Yang disebutkan apa? Yang dijelaskan? Disebutkan kamu tuh apa, selama 8 tahun kabur, gunung. Banyak ya kan, ngomongnya kan banyak kan sih orangnya tuh. Jadi saya nggak terlalu jelas juga, iya. Jadi saya tetap, ini kenapa orang saya nggak salah, mereka tetap ngomongnya itu. Terus langsung dibawa sih seperti itu. Langsung dibawa pakai motor ya? Dibawa pakai motor itu Peggy, itu posisinya seperti apa? Dibonceng gitu di aja? Tengah, iya di tengah. Oh, Peggy di tengah? Yang di belakang satu, yang depan satu nyetir. Jauh lokasinya dari rumah ke polsek itu tadi? Dekat, sekitar berapa ya? 5 menitan sih. 5 menit, setelah itu Peggy dipindahkan naik mobil? Iya, mobil. Nah, sempat tidak mungkin dengar pembicaraan apa sih di mobil itu sampai pada akhirnya Peggy harus dibawa? Yang saya ingat sih cuma udah masukin mobil, terus mobil ini suruh belakangin yang bawa saya tuh, suruh di posisi belakang supaya ngelabui media katanya. Suruh lewat muter, iya, lewatnya suruh muter, jadi yang di depan yang mobil lain katanya, supaya melabui media, seperti itu yang saya ingat. Peggy pikirkan pada saat itu tentunya pasti di depan Peggy melihat Mama menangis, sedih Mama ingin Peggy bebas secepatnya. Yang Peggy pikirkan pada saat itu apa? Sedih, hancur, kayak kecewa aja karena saya mungkin ini jalan takdir saya bakalan kayak gini gitu. Jadi saya udah sedih dan hancur aja sih. Tapi saya terus menguatkan diri bahwa semangat dari Mama selalu mengasih semangat. Kamu harus kuat, kamu yakin bahwa kalau kamu bersalah pasti Allah bakal ngasih jalan terbaik buat kamu, pasti bakal memberikan pertolongan. Itu yang membuat saya kuat. Sampai Mama pulang lagi kan saya langsung dimasukin ke berapa lama ketemunya? Sekitar 1 jam sih, dikasih menit 1 jam. 1 jam setelah Mama keluar sama Bu Yanti itu baru Mama keluar sama Bu Yanti, saya masih dalam ruang penyidikan. Nah, setelah saya masih di ruang penyidikan tuh, ya saya dikresekin lagi tuh. Kenapa? Gak tahu. Sama penyidik. Kepalanya ditutup lagi? Iya, sama penyidik tuh. Alasannya nggak dibilang? Mungkin mereka kesel karena saya nggak mau ngaku mungkin. Jadi saya ditutupin sebentar pakai kresek. Ya nggak lama sih. Ada kata-kata yang mungkin mereka sempat bilang? Ya karena kamu ini susah banget dibilang-bilangin gini, nggak mau ibaratnya nggak mau ngaku kan. Dikresekin sebentar, paling nggak ada semenit sih, nggak ada. Paling sebentar, saya kan tetap aja sebentar juga nggak bisa napas, saya juga memprotok kayak ini, gini sampai narik, terus saya kan langsung dilepas lagi sama mereka gitu. Terus saya langsung dibawa masukin ke ruang tahanan seperti itu. Ke ruang tahanan. Oke, sampai akhirnya Peggy bisa mendengar ya informasinya ya, sidang dari pra peradilan itu sendiri. Iya.
Oke, oke. Nah, sidang dari pra peradilan itu sendiri yang memberitahu Peggy kalau Peggy dikabulkan pra peradilannya ini siapa? Itu yang pertama kali sih ada Pak Wadir. Pak Wadir. Pak Agus ya. Oke. Terus Pak Agus juga ngomong ngejelasin kepada semua tahanan yang lain tuh bahwa kalau kalian nggak bersalah, kalian harus berani mengungkap kebenaran. Ini contoh Peggy adalah contoh dari salah satu contoh yang percaya bahwa kebenaran itu pasti ada. Terus setelah itu kan yang membuat saya lebih yakin tuh ada sesama tahanan saya satu kamar yang baru dibon keluar. Yang baru dibon keluar. Oke. Dibon keluar, setelah itu dia masuk lagi kan, udah selesai bonnya, masuk lagi dia ngucapin selamat langsung meluk saya gitu. Peggy, kamu selamat ya, kamu boleh pulang. Itu yang buat saya yakin. Saya nanya lagi, kenapa Pak? Kamu tadi udah menang gugatannya gitu. Peradilan hakim udah mengetuk bahwa kamu tidak bersalah. Jadi sebentar lagi kamu malah dijemput sama keluarga kamu. Itu yang buat saya yakin. Jadi saya sampai kaget, sampai sujud. Terus ya di situ sambil haru biru lah, tangis sambil nangis, sambil maaf-maafan seperti itu. Itu yang pertama kali. Nyangka nggak sih Peggy kalau peradilannya tuh bakal dikabulkan pada saat itu? Kalau saya pribadi sih saya sempat optimis, amat pesimis. Meskipun dari awal juga saya tetap yakin, meskipun dari awal juga saya tetap yakin bahwa saya ini nggak bersalah. Tapi saya tetap ada rasa ragu, karena gimana? Ini kan yang dilawan kan saya orang-orang yang tinggi gitu. Saya sementara saya orang nggak punya, saya nggak bisa bayar pengacara, nggak bisa melakukan perlawanan lah. Jadi ibaratnya udah benar-benar pasrah gitu. Namun saya selalu percaya bahwa saya insya Allah pertolongan yang di atas itu pasti ada. Itu yang menguatkan saya, dan alhamdulillah ternyata doa saya dan doa keluarga saya dan doa semua orang-orang yang baik itu didengarkan melalui dihadirkanlah orang-orang baik yang mau menolong saya dengan sukarelawan begitu. Jadi dari mana mereka mendapatkan nama Peggy Setiawan ini kalau menurut Peggy? Itu juga saya bingung dari mana sih, sehingga di tahun 2016 mulainya karena sudah digeledah. Iya, saya juga bertanya-tanya dari mana gitu. Mungkin bisa jadi kita nama Sudirman, atau mungkin bisa jadi kita orang lain. Sudirman. Mungkin. Sudirman yang menyebut nama Peggy. Kemungkinan karena kan saya kenalnya hanya awal beliau. Kemungkinan itu juga kemungkinan. Karena saya juga tidak tahu pastinya. Oke, tapi setahu Peggy, Sudirman ini juga tidak terlibat dalam ini semua. Kalau saya pikir sih Sudirman kan maaf ya, dari dulu kan orangnya agak punya kelainan. Kelainan contoh misalkan ya ibaratnya IQ itu enggak 100% gitu kan. Dari dulu itu, karena kenapa saya bisa ngomong seperti itu, karena pengalaman saya dulu kan sekolah bareng. Nah setiap sekolah bareng itu yang lain pada nulis, yang lain pada belajar. Sementara Sudirman itu cuma di belakang, cuma hanya bisa gini aja, nggak mau nulis sampai mata pelajaran selesai, sampai bahkan sering dimarahin sama gurunya, yang dilempar penggaris. Itu membuat saya ini ragu. Jadi memang berani orang kayak gini yang berani melakukan seperti itu. Tapi saya kembalikan lagi pada yang di atas, karena kan nggak ada yang tahu sih, hati orang kan bisa berubah kapan aja, nggak ada yang tahu. Jadi ya Allah alam sih seperti itu. Tapi kalau dari Peggy sendiri menilai atau melihat kasus kematian Vina ini secara keseluruhan seperti apa? Kalau saya pribadi sih ya kayak ada yang janggal ditutupin gitu, kayak ada yang janggal. Jadi ibaratnya gimana? Pasti kan kalau misalkan ini ya nggak mungkin nggak bisa ketahuan yang sebenarnya seperti itu sih. Jadi sih saya berharap sih semoga kebenaran bisa terbongkar seperti itu. Oke, Peggy, terima kasih banyak sudah mau berbagi cerita lagi sama saya. Semoga hal serupa tidak terjadi lagi hidup kedepannya juga lancar semua untuk Peggy dan juga keluarga. Sehat selalu sebelumnya. Kita temukan fakta selanjutnya. Kalau Rudiana saya nggak tahu, jadi nama Rudiana aja nggak tahu. Saya tahu nama Rudiana itu